ya wisata atau orang bilang sekarang healing dan sebagainya. Betul. Boleh-boleh saja. Karena ini masalah-masalah dunia. Ya. Dan kaidah dalam fikih, hukum asal masalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, Nabi SAW mengatakan POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kembali lagi di podcast POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan bersama Ana Cepia Abu Hasna, dan masih bersama narasumber Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamak. Saya. Nah, Ustadz, ini Ustadz baru di Bandung lah ya. Walaupun sering ke Bandung, tapi sekarang baru menetap di Bandung nih. Berkaitan dengan Bandung itu Ustadz, Bandung itu tempatnya atau surganya wisata. Masya Allah. Banyak tempat wisata, tempat kuliner, bahkan di tengah kota Bandung, pinggiran, bahkan di ujung-ujungnya. Nah, ini penuh banget di tempat wisata. Pertanyaannya Ustadz, selaku muslim kita, hukum berwisata bagi kita selaku muslim itu gimana Ustadz? Masya Allah. Ini kata orang Sunda kabita gitu, ingin ngikut kayak orang-orang lain berwisata kayak gitu lah. Jadi apa sih hukumnya bagi kita berwisata Ustadz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Masya Allah. Bandung memang seperti yang antum bilang tadi ya, tempat wisata nih. Iya betul. Itulah salah satu sebabnya saya pindah sini. Pingin banyak tempat wisata. Pengen banyak berwisata ini berarti. Betul. Ya, tapi memang Bandung luar biasa ya. Orangnya ramah-ramah, ya pemandangannya indah, banyak tempat wisata yang tentu ini daya tarik lah. Ya betul. Ya, saya ingat dulu pernah Raja Faisal. Raja Faisal, Raja Saudi yang dulu ya, pernah dia menginjakkan kaki ke Bandung tuh, dia bilang ya, Indonesia jannatud dunia. Masya Allah. Indonesia ini surganya dunia. Padahal baru Bandung ya. Baru Bandung tuh, belum yang lainnya. Masya Allah. Betul. Ya intinya memang ini salah satu kekayaan negeri kita Indonesia yang harus kita syukuri ya. Kalau nggak kita syukuri, ini bahaya, bisa dicabut oleh Allah SWT satu persatu. Seperti dulu Sabah. Sabah itu negara yang penduduknya tidak bersyukur kepada Allah SWT, padahal sudah diberi nikmat-nikmat taman-taman yang indah dan sebagainya. Tetapi karena penduduknya nggak bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya dicabut, diganti dengan kegersangan dan lain sebagainya. Nauzubillah. Makanya harus kita syukuri, harus kita rawat betul nikmat pemandangan-pemandangan di Bandung ini, dengan tentu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hukum asal wisata ya, itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Hukum asalnya ya, kita berbicara tentang hukum asal. Karena itu kan berarti kita safar, kita ya wisata atau orang bilang sekarang healing dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Karena ini masalah-masalah dunia. Ya. Dan kaidah dalam fikih, hukum asal masalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Beliau juga pernah mengatakan, idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum. Kalau urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, baru harus ngikuti saya. Jadi karena masalah wisata itu masalah dunia, berarti masuknya kaidah tadi, hukum asal masalah dunia boleh. Berarti silahkan berwisata, silahkan. Ya, yang penting kita niatnya yang benar. Kemudian juga cari tempat-tempat yang tidak menjadikan kita lalai dari Allah SWT, apalagi malah terjerumus kepada maksiat dan dosa. Gitu. Betul. Jadi intinya pada dasarnya adalah hukum asalnya boleh, karena kaidahnya hukum asal masalah dunia, baik itu makanan,
Nah, wisata kan juga kaitannya sama makanan tuh. Kuliner. Nggak abdol kalau nggak wisata nggak kuliner. Nah, betul, makanya hukum asalnya boleh-boleh saja, walaupun itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ya, di zaman Nabi SAW itu mungkin nggak ada tempat-tempat wisata kayak kita gitu ya. Ada ya, betul. Iya. Beliau itu Masya Allah safarnya paling untuk haji, untuk umroh, untuk jihad, ya. Untuk dagang gitu. Tapi kalau yang sekedar jalan-jalan itu enggak ya. Jarang jarang. Tapi bukan berarti itu terlarang. Demikian juga makanan-makanan maksud saya. Mungkin kopi nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Somai nggak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti nggak boleh. Seblak gitu kalau nggak ada. Tapi bukan berarti kan nggak boleh. Karena ini masalah dunia. Jadi patokannya masalah dunia itu hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, gitu. Berkaitan dengan tadi Ustadz katakan kan wisata itu safar gitu. Memang sudah jadi kebiasaannya orang Bandung itu pada selain berwisata di Bandung atau healing ya, Bandung dan sekitarnya, ada juga yang memang keluar Bandung. Lalu orang-orang di luar Bandung pada safar ke Bandung. Sehingga ada ungkapan akhir pekan itu orang Bandung diam karena orang luar Bandung pada ngumpul di Bandung. Nggak mau macet. Nggak mau macet gitu kan. Nah sebenarnya baik itu mungkin tadi berkenaan dengan safar ataupun wisata ataupun misalkan kuliner gitu. Rambu-rambu apa yang perlu di batasan-batasan lah ya. Betul. Batasan-batasan yang perlu kita hindari atau perhatikan dalam kita berwisata gitu Ustaz. Betul. Ya. Untuk rambu-rambu dalam wisata atau healing ini ya, yang pertama tentu niat dulu. Niat. Karena safar itu atau wisata tadi kan hukum asalnya boleh-boleh aja. Betul. Tapi itu bisa berubah tergantung kepada niat kita. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyah. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Kita safar ini niatnya apa nih? Betul. Ya, kalau kita niatnya jalan-jalan jadinya boleh. Kalau niatnya untuk maksiat, naudzubillah min dzalik ya. Kalau misalkan ada orang dia mau wisata ke suatu tempat, niatnya aja udah keliru. Wah, nanti di sana mau ada ini ada itu. Mau ya misalkan mau main cuci perempuan mata lah, mau minum-minum khamr dan sebagainya. Naudzubillah kalau ada niatnya seperti itu berarti dosa. Artinya hukum asalnya wisata itu boleh, tapi bisa berubah tergantung kepada niat tadi. Makanya niat memiliki peran yang sangat besar. Ya, makanya kita pun jalan-jalan demikian. Jangan sampai kita jalan-jalan wisata, entah itu ke gunung, entah itu ke laut, entah itu ke tempat-tempat yang indah. Jangan cuma sekedar hanya sekedar jalan-jalan saja. Niatkan kita, Masya Allah ini untuk menjadikan kita semakin dekat sama Allah SWT. Tadabbur alam. Iya. Masya Allah kalau laut begitu luas, kalau gunung begitu indah, bagaimana dengan penciptanya? Nah, sehingga menjadikan kita semakin dekat sama Allah SWT. Kalau kita wisata cuma sekedar wisata jalan-jalan saja, orang kafir juga wisata. Sama. Kita harus beda dong. Betul. Ya, supaya itu menjadi nilai plus bagi kita untuk meraih pahala. Yang kedua tentu rambu-rambunya adalah kalau kita wisata itu dalam rangka untuk ibadah, maka perlu diketahui bahwa tidak boleh wisata dalam rangka untuk ibadah atau ke tempat yang kita anggap itu bisa mendatangkan keberkahan, pahala dan sebagainya, kecuali di 3 tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kata Nabi, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan, pahala, kecuali 3 saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini penting juga karena ada sebagian orang mungkin pernah dengar ada namanya wisata religi. Wisata religi ya, betul. Wisata ke misalkan kuburan Wali Songo, betul. Misalkan, atau ke tempat-tempat keramat dan sebagainya. Atau naudzubillah ada yang sampai ke tempat-tempat
kekufuran. Misalkan ada yang rekreasi ke Vatikan, ya, atau ke candi-candi, ya, entah Buddha. Bahkan Ustaz, ada yang merasa soleh atau merasa punya pahala yang besar, berwisata ke masjid yang baru di Bandung, Ustaz. Ada Al-Jabar. Orang berbondong-bondong sampai ini merasa ini ziarah. Berarti itu tidak berarti sama aja sebetulnya ya. Kalau itu kembali kepada tadi maksudnya masuk dalam niatnya apa. Kalau dia menganggap bahwa itu adalah bisa mendatangkan keberkahan, pahala, itu nggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ingin tahu saja, ingin tahu atau kadang kan orang sekalian jalan wisata. Ya, wisata. Nah, itu ya, karena sekarang masjid juga salah satu daya tarik juga. Masya Allah. Apalagi Masjid Al-Jabar, Masya Allah, arsiteknya luar biasa. Luar biasa. Kalau seorang hanya sekedar ke sana, tidak ada niat untuk biar berkah pahala, tapi niatnya untuk jalan-jalan, untuk melihat keindahan, nggak ada masalah. Memuaskan penasaran, nggak apa-apa ya. Nah, untuk keindahan, dan itu bisa juga salah satu ini juga lah, misalkan wisata yang diperbolehkan. Tapi kalau tadi jangan sampai ada niat, ini masjidnya, kalau tempatnya saya ke situ ini, ini barokah, mendatangkan pahalanya. Jangan. Itu hanya ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun tempat-tempat yang lain justru tidak boleh kita ada keyakinan seperti tadi. Bahkan itu termasuk kesalahan. Ya. Yang ketiga, hendaknya kita dalam wisata ini tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah SWT. Jadi kadang kan orang kalau sudah wisata lupa sholat. Padahal sudah dikasih keringanan. Udah boleh jamak qashar. Nah, betul. Kan? Jarang yang tahu nih Ustaz. Jadi kadangkala ya melalaikan dengan alasan susah tempat sholat lah. Atau ada juga tempat sholat berdesakan gitu ya, terus lama. Itu berarti sedikit agak melenceng ke jamak dan qashar boleh ya kalau sedang safar. Kalau safar boleh. Ya. Makanya salah satu rambu-rambunya jangan sampai wisata kita ini melalaikan kita dari ibadah. Wisata boleh, tapi sholat wajib. Jangan sampai sesuatu yang boleh malah melalaikan kita dari yang wajib. Nah gitu kan. Betul. Nah itu banyak. Ada orang pengennya wisata tapi malah meninggalkan yang wajib. Nggak boleh. Ya. Jadi sholat tetap tegakkan. Alhamdulillah Allah sudah ngasih keringanan. Ya. Kalau kita safar boleh untuk mengqashar. Yang tadinya 4 rakaat bisa dengan 2 rakaat. Bahkan bisa digabung jamak takdim atau jamak takhir. Semuanya udah ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat di antara rambu-rambu juga hindari tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Ya kita tahu sendirilah. Tempat wisata itu kan tidak semuanya aman gitu betul. Dalam tanda kutip ya. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang di situ banyak kemaksiatannya. Mungkin wanita-wanita yang buka aurat. Ya mungkin di sana ada kerusakan-kerusakan. Nah ini hindari tempat-tempat seperti ini. Hindari tempat. Pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih lah, selektif lah. Cari tempat wisata itu cari yang aman gitu. Cari yang aman. Karena ya kalau kita wisatanya ke tempat-tempat yang istilahnya haram atau tempat yang di sana marak kemungkaran, ya bisa tergoda juga gitu kan. Bisa terjerumus gitu. Makanya dalam sebuah hadis itu kan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, faman ittaqas syubhat faqad istabra alidini wa irid wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang dekat-dekat terbiasa melakukan syubhat, nanti lambat laun dia terjerumus dalam hal yang haram. Gitu. Mungkin awalnya cuma deket-deket aja. Tapi lama-lama kegoda juga. Makanya hindari. Kita harus selektif istilahnya. Kemudian juga yang mungkin di antara rambu-rambu yang perlu kita perhatikan juga, jangan terlalu menghambur-hamburkan harta. Ya sesuai dengan kebutuhan saja. Dan jangan memaksakan Ustaz ya. Kalau memang tidak mampu. Itu Jadi artinya kita wisata boleh-boleh saja, tapi jangan sampai
jangan sampai berlebihan istilahnya. Betul. Ya, tiap hari wisata terus. Padahal utangnya kemana-mana misalnya. Nah, cari kan, pinjaman untuk healing. Akhirnya pulang bukan tambah sembuh, tambah stres. Pikirin utang ya. Iya. Masya Allah. Jadi ada orang kadang pengen healingnya sudah boros, maksudnya tempat mahal-mahal misalkan. Alhamdulillah di Bandung sini kan banyak tempat-tempat wisata yang tidak terlalu mahal juga. Ya, ini perlu kita apresiasi, perlu kita alhamdulillah lah maksudnya. Tapi ada sebagian orang itu misalkan ya mungkin biar gaya-gayaan kadang keluar negeri biar terlihat keren gitu kan. Biar negeri. Padahal mungkin di Indonesia saja jauh lebih baik, lebih aman, lebih indah, lebih hemat. Pastinya betul. Ya. Daripada di sana gitu. Kadang ada orang hanya sekedar untuk gaya-gayaan saja. Iya, betul, gengsi. Nah, padahal itu udah berapa? Kita keluar negeri aja udah berapa? Betul. Ya. Iya. Nah, itu makanya kita harus ini juga lah, maksudnya jangan gampang-gampang keluar negeri dalam artian keluar negeri yang kafir barat ya. Iya, betul. Mungkin kalau keluar negerinya ke Mekah Madinah silakan untuk ibadah itu tadi yang sudah kita sampaikan ya. Atau plus-plus sedikit lah, ada Aqsa gitu ya. Enggak apa-apa. Masya Allah. Nah, Ustadz, berkenaan dengan tadi healing. Tadi kan apalagi ya kalau yang sederhana gitu, ada yang keluarga. Atau nih sekarang lagi banyak dengan komunitas-komunitas. Lebih utama mana sih? Wisata dengan komunitas atau teman-teman, atau kita berwisata dengan keluarga? Nah, ini dari segi pahala besar mana nih? Kalau ada pahalanya gitu tadi. Betul ya. Ya kalau itu kan aslinya sah-sah saja. Mau dengan komunitas, mau dengan keluarga, itu sah-sah saja. Tapi kalau mana yang lebih utama, tentu yang lebih utama adalah dengan keluarga. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya adalah yang paling baik sama keluarga. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya yang paling baik sama keluarga saya. Artinya orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik itu adalah keluarga kita. Jangan sampai kita sama teman baik, loyal, humoris, tapi sama tetangga, sama keluarga sendiri nggak pernah diajak jalan-jalan. Nah itu jangan sampai juga. Justru orang yang paling utama untuk kita berbuat baik padanya itu adalah keluarga kita dulu gitu. Diutamakan keluarga. Jangan lebih banyak intensitasnya dengan teman, tapi keluarga dibiarkan. Nah itu jangan ya. Dan, justru yang paling utama keluarga dulu. Memberikan kebahagiaan kepada keluarga itu lebih utama. Betul. Tapi Ustadz, Masya Allah, sepertinya kita harus keliling Bandung untuk healing nih Ustadz. Siap. Masya Allah. Dan kita mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan juga bagi kita untuk tadi tadabur ya, mencari hal-hal yang bermanfaat, atau mungkin kalau kita di media mencari ide. Nah, demikian Ustadz, Masya Allah. Ana ucapkan syukran, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga pencerahan tadi tentang bagaimana kita sebetulnya berwisata atau healing, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik ya Ustadz ya. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah.